200 juta lebih cuma untuk perbaiki itu kayaknya nggak masuk akal. Cuma itulah guys, gue tergoda nih guys untuk ambil Tesla. Ya gue di dalam nggak lama, 10-15 menit. Goodbye my Hyundai. Alright guys, welcome back. So ini hari Rabu ya, tanggal 20 Mei. Pas guys, satu minggu yang lalu hari ini kecelakaan itu terjadi. Dan ya, ini update apa yang guys sekarang terjadi ya. Asuransi, they really taking their time, you know, like gue telepon deh hampir setiap hari guys. Oh ini ya, gue tadi pagi gue telepon lagi guys. Akhirnya di follow up, dan ya dalam waktu 1-2 jam ini mereka akan ambil mobil gue. Posisi mobil gue dekat Benfleet Station ya, maksudnya nggak jauh dari ya itu kecelakaan itu. So ya, that's the update. Kenapa lama guys? Alasannya dari orang asuransi ini ya, karena awalnya mereka kira itu mobil bisa diperbaiki, cuma setelah lihat video sama gambar, yaitu kemungkinan besar guys, gue udah bilang dari awal. Ini di sini istilahnya dibilang write off ya, total. Jadi again, harga untuk perbaiki lebih mahal dari harga itu mobil sendiri gitu loh. Nah itu mobil sendiri guys, gue kasih tahu juga nih, kalau gue mau beli sekarang nih dengan kondisi nggak ada masalah gitu loh, dengan mileage-nya, kilometernya udah kurang lebih 170.000 kilometer guys. Gokil deh. Ya iya, gue mau beli itu kurang lebih di harganya di sini kurang lebih 10 ribuan lah, 10 ribuan gue bisa dapat gitu loh. Nah jadi harga untuk perbaiki itu mobil guys, lagi-lagi gue bilang ya, tenaga kerja di sini tuh mahal. Jadi harga untuk perbaiki itu lebih dari 10 ribu guys. Kalau mau dipikir gila ya, 200 juta lebih cuma untuk perbaiki itu kayaknya nggak masuk akal. Cuma itulah guys, harga tenaga kerja di sini tuh yang mahal. Gue yakin sih spare partnya nggak tetap mahal, cuma ya itulah tenaga kerjanya yang mahal. So ya itu guys update. Jadi istilahnya gue sekarang nih 1 minggu ini nih istilah di limbo gitu. Gue nggak tahu mau ngapain karena gue nunggu kepastian mobil itu betul-betul write off. Jadi gue bisa istilahnya cari mobil baru gue gitu loh, dan mulai kerja lagi. Cuma ini gue masih nunggu konfirmasi pasti. Walaupun gue ya udah yakin ya, gue harus tunggu ya kan. Lo nggak mau melakukan hal sesuatu yang ujung-ujungnya nanti ya balik lagi ke lo gitu loh, istilahnya salah langkah. So once gitu they kasih gue konfirmasi ya udah write off, mereka akan kasih gue valuation, dibilangnya di sini valuation harga mobil itu menurut mereka ya berapa, dan itu nanti akan istilahnya bolak-balik gitu loh. Karena di sini tuh pertama kali mereka tawarkan selalu bilang enggak, karena mereka akan ya itulah berusaha untuk bayar seminimal mungkin. Ya itu intinya, mereka berusaha untuk bayar seminimal mungkin, dan lo harus istilahnya hustle ya kan, negosiasi dengan mereka. Dan itulah, dan karena mobil gue itu istilahnya finance ya kan. Nah itu lagi masalah kendala yang gue alami, itu mobil finance. Dan kalau untuk sekarang itu gue masih utang di finance company itu kurang lebih 10.000 pound guys. Itu lagi gue udah sebut tadi, ini mobil nih harga kalau mau beli 10.000 ya kan. Dan udah nggak akan mungkin aja guys mereka akan kasih gue 10.000 tuh deh. Gue udah mimpi istilahnya. So ya itu lagi satu, gue deg-degan gitu loh, berapa gue mau dikasih ya kan. Cuma mau jujur aja, kalau gue istilah dikasih minimal 8.000 aja gue udah seneng gitu. Paling nggak gue bisa break even sama perusahaan finance gue gitu loh. Mungkin nggak break even banget, cuma paling nggak deket lah. Paling nggak ya itulah gue bilang break even gitu loh. Kalau gue masih harus nombokin banyak lagi guys, ya itu gue tekor lagi kan. Plus gue harus nyari mobil taksi baru lagi. Ya iya, makanya itu sekarang yang ya itu gue tunggu. Mudah-mudahan ya minggu depan atau enggak ya gue berharap ini mobil diambil hari ini. Ya gue bisa get lucky hari ini dapat juga kabar valuasinya mereka berapa mau dikasih ke gue. Jadi ya itu besok gue udah mulai lihat-lihat mobil juga sih, apa yang harus gue ganti gitu loh. Dan gue udah telepon asuransi gue, kalau gue ambil mobil ini gimana, kalau gue ambil mobil ini gimana. Dan ini kembali ke gue tergoda nih guys untuk ambil Tesla. Maka itu yang gue telepon asuransi gue, kalau gue ambil Tesla itu tuh
gue harus nambah berapa gitu di asuransi gue kan. Nah ini lagi, kalau gue cuma istilahnya ambil mobil yang sama ya dengan mobil gue yang lama, gue ganti, itu gue cuma butuh nambah tuh 70 pound sekian lah, 70 pound sekian. Nah dibandingkan sama ini Tesla nih, kalau gue mau ambil Tesla, karena di sini Tesla tuh ya premium ya, apalagi pakai buat taksi, lebih lagi. Jadi untuk on top of ya asuransi yang gue udah bayar, gue harus nambah guys, kurang lebih 600-an pound guys. 600-an pound. Nah ini Tesla yang gue mau ambil guys, yang udah gue lihat-lihat, itu tuh yang Tesla Model 3 tuh yang tahun 2019, tahun 2020 lah istilahnya. Kalau nggak salah tuh yang model pertama deh. Jadi kurang lebih tuh umurnya tuh udah 6 tahun, 6-7 tahun. Dan minimal banget nih, gue untuk daftarin taksi gue, umur mobil itu tuh 7 tahun. Jadi ini 2019 Tesla Model 3 itu gue masih bisa gitu loh. Cuma ya itulah, gue hitung-hitung ya, gue hitung-hitung semuanya. Itu yang gue masih untung gitu loh. Gue masih hemat kalau gue beli Tesla. Cuma dengan catatan, ini lagi satu kendala yang muncul. Dengan catatan, gue tuh nge-charge tuh di rumah. Kalian udah tahu lah kalau EV itu emang mau hemat harus charge dari rumah ya. Kendalanya itu, gue tuh tinggal di flat yang ini rumah yang dibikin flat. Jadi istilahnya dari satu rumah guys, jadi 4 flat. Jadi ada 4 orang lah yang tinggal ya kan, karena itu 4 flat ya. Kalau mau hitung orang ya kali 2 lah ya kan, kayak gue sama bini gue aja satu flat 2 orang ya itu. Dan gue barusan nih ya hubungi yang punya flat ini, gue harus minta izin ya kan, dan sampai sekarang dia belum balas gitu loh. Kendalanya sih itu, kalau satu ya, kalau dia kasih izin ya gue bisa go ahead gitu loh, kalau enggak ya percuma juga kan. Gue udah lihat udah ini ya percuma. Jadi satu tuh kalau gue dapet izin dari dia ya gue bisa lanjut. Cuma itulah ya. Ini sekarang gue tanya ke kalian ya, walaupun yang nonton video gue itu cuma di angka 100-an, kadang malah nggak sampai. Ini buat yang setia aja nih. Coba ya, gue yakin sih ya kalau gue pakai Tesla, gue bisa bikin konten yang lebih menarik lagi gitu loh. Maksudnya kan ya narik taksi di Inggris, contoh judulnya kan, narik taksi di Inggris pakai Tesla ya kan, orang pasti akan klik. Minimal gitu loh, logika gue aja sih kan lebih menarik. Terus bisa kontennya tuh bisa tuh yang reaksi ya kan, orang gue pakai Tesla ya kayak gitulah. Gue yakin sih akan lebih menarik aja dibandingkan ya kalau taruhlah gue balik lagi ambil mobil yang sama, ya itu monoton aja gitu loh, nggak ada ya nggak ada variasinya. Coba guys komen guys, kalian setuju dengan pendapat gue gitu loh. So ya itu aja sih guys. Dan satu lagi nih, kalau kalian lihat nih, gue on the way, gue ini satu lagi on the way ke Cambridge ya. Kalian kalau nonton video gue sebelumnya, gue bilang gue mau sign up buat Uber. Ya inilah guys, gue udah ubah appointment gue hari ini. Nah ini pas nih jam 1 guys, appointment gue tuh jam 1:30 ya, kurang lebih setengah jam lagi. Dan ini GPS gue menunjukkan 23 menit lagi harusnya gue udah sampai. Ya itu lagi guys, another update guys. Ya gue mau update buat Uber, jadi ya ngasih gue pilihan aja gitu loh untuk gue bisa doing local job, Steve, sama ya ini Uber guys. Kata temen gue sih yang udah join, ya dia bisa dapetin duitnya lebih banyak gitu di Uber. Makanya itu gue salah satu yang mau buktiin aja dia benar apa enggak. Bukan gue raguin dia, gue tahu dia ngomongin yang benar gitu loh. Cuma ya itu, gue mau buktiin aja, gue mau lihat sendiri, nggak akan ada ruginya juga. Jadi kemungkinan nih ya guys, Steve akan gue ya istilahnya pause dulu ya. Kalau gue dapat mobil nih, mudah-mudahan minggu depan, ya gue akan langsung coba Uber. Dan ya kita lihat guys, kita lihat bagaimana. Sekalian juga lah, jadi di sini kalian tahu gimana gue sukses apa enggak nih apply sign up. Harusnya sih nggak ada masalah ya, walaupun sekarang mobil gue nggak ada. Gue nggak perlu kasih tahu mereka semua ada data mobil gue yang lama ya kan. Setelah gue sign up selesai ya, nanti pas gue dapet mobil baru ya gue tinggal ganti ya lewat aplikasi, ganti data mobil semuanya ya, harusnya nggak ada masalah. So ya next clip guys, gue udah sampai di tempat tujuan nih, Cambridge. And ya kita lihat nanti guys. Oke, then see you later guys. Alright guys, udah mau sampai nih, 3 menit lagi.
Ini kayaknya ya nggak di kotanya banget ya, bagus lah, di pinggiran lah istilahnya guys. So ini juga gue udah cek sih di Google Maps ya, tempatnya sepi. Jam 1:19 kurang lebih ada 9 menit lah gue sebelum appointment gue ya. Ini dia Kompas House ya, kurang lebih 1,5 jam guys, nggak sampai sih 1 jam 20 menit. Parkir di mana aja tuh gimana nih, kelihatan tuh Uber juga tuh mau sign up. Kok bisa kelihatan, sini aja lah. Right. Oh. Right then, I guess let's go in then. Right, wish me luck guys. See you later. Alright guys, and just like that, ini mau jam 2. Sebenarnya gue di dalam gak lama. Oh, what a lovely day. What a lovely day. Ya gue di dalam gak lama, 10-15 menit. Lah, mobilku gak kunci tadi. Wes lah. So ya lu 10-15 menit and that's it. Okay, let me just get it start guys. Gue lanjutin pas lagi di jalan sekalian pakai mic. Guys. Oke, kita belok kanan ini. So ya tadi ya, gue bilang lagi gue gak lama tadi dalam tuh, cuma nunggunya aja. Appointment gue tuh 1:30. Tadi ada orang tuh sebelum gue datang, dia udah di dalam. Jadi gue nungguin dia aja tuh. Dia tuh yang lama, gue datang dia di dalam, gue masih nunggu dia tuh 20-an menit. So ini jam 2 ya kan. Iya, gue sampai. Iya. Gue bingung, gue pikir gue bakal lama karena gue lihat orang yang sebelum gue kan butuh waktu lama juga ya. Ternyata waktu gue di dalam tuh dan dia cek mayoritas dokumen gue udah upload semuanya guys. Dan itu kayak bank statement, rekening koran ya, 3 bulan nggak dicek. Cuma itu lah ya, lebih enak persiapan lo tuh ada ya kan, diminta ada daripada persiapan nggak ada diminta nggak ada. All in all guys, sah sudah guys. Gue nih dia bilang kurang lebih 30 menit 1 jam tuh gue udah bisa kerja guys. Gokil nggak ya? Temen gue bilang sih emang cepet, langsung bisa kerja. Itulah rencana tuh yang hari Minggu lalu, Rabu pas hari ini Minggu lalu, rencana gue tuh yang mau datang sini appointment terus ya kan, jalan pulang iseng-iseng ya kan. Kayak gini nih, kalau gue ada mobil gue nih, gue bisa iseng aja ya kan. Siapa tahu laki gue dapet job nih dari sini pulang atau nggak ke London. Cuma ya itulah. So intinya guys, sudah nih gue bisa mulai Uber. Dan tuh lagi ya rencana gue langsung mau mulai Uber pas gue dapet mobil gue. Mudah-mudahan secepatnya guys. Di sini minggu depan itu ada bank holiday lagi. So ya, gue optimis sih minggu depan tuh paling nggak gue udah mulai. Karena agak ribet juga ya, gue harus cek ya MOT lagi, cek kelayakan kendaraan sama council gue kerja. Ya cuma ya gue optimis mudah-mudahan minggu depan ya gue udah bisa mulai kerja. Dan ya wish me luck guys. So ya guys, itu aja untuk video update kali ini. Posisi gue di mana sekarang ini. And yeah, hopefully I'll be back on the road guys soon enough. So sebelum gue lupa, kayaknya kemarin ada yang komen, gue mau perjelas lagi guys soal asuransi di sini. Kayak gini nih, ya gue udah bilang tadi ya, asuransi ada, cuma itu di sini tuh masalahnya kayak ini salah gue guys. Tahun depan ini, akhir tahun ini, pas nanti gue mau perpanjang asuransi gue, udah pasti asuransi gue bakal naik. Itu di kisaran 20-50%, oke? Dan itu akan ada di data gue tuh, di data mereka akan tersimpan selama 5 tahun guys. Makanya biasanya kalau kecelakaan begini, penting banget tuh yang salah siapa. Karena kalau bukan salah gue, asuransi yang nabrak gue yang ganti, gue gak ada masalah guys. Premium gue walaupun akan naik, cuma naiknya tuh minimum banget lah. Ya itu aja sih gue mau tambahin. Jadi gue bilang lagi, perang antara ya asuransi gue sama yang nabrak gue. Nah itu aja guys. Dan sekali lagi thank you guys buat supportnya semuanya. And yeah, I'll see you all in the next one guys. Bye bye. Alright guys, gue tahu gue tadi udah bilang goodbye, but ya guys, tadi sambil di jalan gue ditelepon kalau mobil gue udah mau diambil. Gue pikir gue udah gak bakal lihat lagi tuh loh mobil taksi gue ya. Ternyata guys, ya gue bakal lihat lagi karena ini gue kan punya kunci. Mereka bisa angkut guys tanpa
butuh kunci gue guys. Berarti ya gue mau ya itu masih di sana apa enggak ya, masih guys. So itu dia mobilnya masih ada di sini, parkir di sini aja nih. Cuma jangan manis sebelah kanan nih. Oh bloody hell, parkir sini aja. Right, so ya gue benar gak bakal lihat lagi, gue salah. So ya ini gue nungguin ini aja nih, recovery vehicle-nya kesini. Setelah itu ya kasih dia kuncinya, diangkut, and that's it guys. Bye bye. Alright then, bensin set tuh mau habis lah, tinggal 10 miles range-nya. So ya gue cuma bakal nunggu di mobil taksi gue aja nih. Oh ya, penyerahan kunci gue ada 2 sebenarnya. Iya, cuma gue mau kasih 1 aja. Jadi kebiasaan gue guys, setiap kali ganti mobil, kunci lamanya gue simpen. Selama ini gue udah berapa, ada minimal 3-4 gue punya kuncinya guys, semuanya guys. Mobil gue yang lama-lama. Ini the latest. PR-nya gue ada di rumah. Harusnya dia di sini udah ya, mudah-mudahan sih cepatnya 10-15 menit, mungkin lebih cepat. And yeah guys, and that is it. Alright, let's go to my car. Jam anak sekolahan bubaran lagi. Lihat nih guys, last time I'm gonna see this car. Dari sini jelas banget nih, lihat tuh ban belakangnya tuh, asli ban belakangnya. Ya, lampu senya langsung ngedetect apa kaca spion. Ya, sekalian double check ada yang sisa, kayaknya sini ada. Oh nggak ada. Ya gue udah bersihin sih ini, udah semuanya udah. Ya gue udah bersihin lah, nggak ada, cuma ini sampah-sampah aja nih. Ada bolpen ketinggalan, nih kosong belakang. Coba siapa tahu gue ketemu koin nih, suka ada aja. Sudahlah. Nggak ada 2 tahun ini mobil. Buku-bukunya. Ini waktu dari minggu lalu ini mobil di sini juga nih, ada juga ninggalin mobil di sini. Gila nih, kelihatan banget nih parahnya. Parah sih di bodi ini nih, panel ini nih, pintu mah gampang bisa diganti. Ya ini juga bisa diganti, cuma ya itulah, pintu lebih gampang. Nah guys, kayaknya tuh mobilnya udah di sini tuh. Let's go see. Itu dia. What? Frognya udah ready. Lebih gampang emang gini, ada apa kuncinya, jadi bisa langsung aja tuh. Banyak. Oh mobilku. Mobilnya sih bagus ya, bagus lah modelnya. Goodbye my Hyundai. Nice and quick guys, nggak ada 10 menit udah. Jelas nih, kelihatan ya guys, lihat nih. That's it guys, that is it. There you go, job done.
So yeah guys, that's it. Ini bonus aja guys. Yeah, going home now. See you later guys. Bye.